Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti
dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang di Zoom juga Shalom. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Raya GB Home Palam Galaksi. Mari Bapak Ibu semuanya, saya undang kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini Tuhan. Di minggu pertama bulan Desember Tuhan, kami masih Kau berikan kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Baik kami yang secara onsite maupun yang secara online, Tuhan, terima kasih untuk kasih dan setiamu. Siapakah kami ini Tuhan hingga Kau memperhatikan kami. Kami Tuhan mau lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Urapi kami, curahkan kuasa-Mu dan kasih-Mu bagi setiap kami yang di Zoom, online, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya, kita mau fokus, kita mau lebih lagi menyembah Dia, memuji Dia. Dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih dan setiamu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Mari kita katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan bersama. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah Tuhan kami ini Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi ya Tuhan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kami terima Tuhan,
berkat-Mu yang telah ku terima. Yes Lord, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah-Mu. Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, hingga Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Biarlah baralaba ya syarala barala. Oh, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Syarala barala 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 barala. Mari semuanya Bapak Ibu, jangan diam, sembah Dia, rasakan kasih-Nya. Barala barala ya syarala barala barala. Terima kasih Tuhan Yesus. Syarala barala 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 barala. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Maka kami mau balas Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Syarala barala barala barala. Katakan bersama. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas? Yes Lord, kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Katakan siapakah? Siapakah aku ini? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan. Dengan apakah akan kami balas ya Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kan kami balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Syarala barala 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 barala. Syarala barala Syarala takaya rala bara 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 bara. Syarala takaya rala batakaya rala batakaya rala bara 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 bara. Syarala takaya rala takaya rala basikiara rala takaya rala bara 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 bara. Kami mengucap syukur Tuhan, pada siang hari ini Engkau kumpulkan kami kembali Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir dalam setiap ibadah kami ini Tuhan. Engkau melawat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan dan lawatan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak
Pendeta Insinyur Niko Tuhan dan para wakilnya, kami percaya Engkau selalu menyertai, Engkau senantiasa memberikan pengurapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kasih setia-Mu selalu melimpah atas kehidupan Gembala Pembina kami beserta wakilnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Gembala Rayon Tuhan, Gembala CK, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Terkhusus kami berdoa buat Gembala CK 4 Tuhan, Bapak Wiliar Kauntu Tuhan beserta Tuhan keluarganya, kami percaya Engkau senantiasa menyertai Tuhan, menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati setiap gembala-gembala cabang yang ada di bawahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu juga sempurna Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Gembala CK4 Tuhan beserta cabang-cabangnya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Immanuel Stopo Tuhan, beserta Ibu Helen dan anaknya Andi dan Debbie serta cucunya Abigail Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau melawat setiap kehidupan keluarga gembala kami. Engkau menyertai setiap kehidupan gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan Allah sempurna atas kehidupan gembala kami Tuhan. Biarkan gembala kami ini terus menjadi teladan bagi banyak orang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pelayanannya dimanapun beliau berada Tuhan, itu akan menjadi dampak dan berkat buat banyak orang ya Tuhan. Kami menyerahkan juga wakil gembala kami, Pak Wisnu, Ibu Susi, beserta Adit Tuhan. Kami percaya bahwa tuntunan-Mu senantiasa menyertai kehidupan wakil gembala kami ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan senantiasa buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami terus perkatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Virus corona diamlah, tenanglah. Kami juga berdoa buat ekonomi, bangkitlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyertai Tuhan setiap kehidupan presiden kami Tuhan dan wakil presiden kami. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan pengetahuan. Kiranya Tuhan juga memberikan kasih setia-Mu atas kehidupan pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi DPR, MPR, TNI, Polri Tuhan, kehakiman dan kejaksaan. Kami percaya mereka bisa bekerja sehati Tuhan untuk terus membangun kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami menyerahkan juga bagi generasi anak-anak muda Tuhan. Kiranya Engkau pakai generasi anak-anak muda ini dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Pentakosta ketiga itu melanda setiap kehidupan anak-anak muda-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangkitnya generasi Yeremia ini Tuhan akan membawa perubahan besar bagi Tuhan bangsa ini Tuhan, bahkan bagi seluruh dunia ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan GBA Tuhan, kami menyerahkan COJ, kami menyerahkan ORU Tuhan dan WEA Tuhan. Kami percaya Engkau pakai lembaga-lembaga ini untuk selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau melindungi setiap kehidupan mereka semua Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang mengalami kelemahan. Dan kami percaya Engkau menghibur juga buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami kesusahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap yang mengalami masalah Engkau berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap jemaat-Mu ini Tuhan terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan kembali. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai dong yang paling meriah buat Tuhan. Bulan Desember itu identik dengan Natal ya Bapak Ibu ya. Namun saya percaya sukacita Natal itu bukan hanya pada bulan Desember. Kita mau merasakan sukacita itu setiap bulan. Amin. Yuk berikan tos pakai kepalan tangan kita, yuk kanan kiri yuk. Tuhan Yesus luar biasa, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Kita mau memuji Tuhan dari pulau dan benua. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama yuk. Kita percaya semua pulau benua memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus.
berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Kita mau tinggi-tinggikan nama Tuhan bersama-sama. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, malelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, katakan lagi Saya mau undang semuanya, angkat tangan kita bersama-sama yuk. Kita mau meninggikan nama Tuhan bersama-sama semuanya. Kita katakan bersama, Glory. Kami bersyukur Tuhan, muliakan Tuhan. Kami katakan lagi, Glory. Terima kasih Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Katakan lagi, mulia. Muliakan Tuhan. Haleluya. Semua bersyukur, amin. Semua bersukacita, amin. Di dalam Tuhan kita, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, kami mohon Kau mengurapi kami. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu di dalam hidup kami. Kami mau tinggikan namamu Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kami mau tinggikan namamu ya Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Yes Lord, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan lagi, ku tinggikan. Dalam hidup kami ya Tuhan, katakan lagi bersama. Sungguh besar setiamu, nyata di dalam hidup, nyata di sepanjang hidup. Darahmu ya Tuhan,
ada kata yang bisa Tuhan. Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya Engkau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu ya Tuhan. Bagimu segala dunia dan kemuliaan. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita katakan bersama, ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Katakan lagi bersama, kami tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Angkat tanganmu semuanya, katakan lagi, ku tinggikan ya Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Katakan lagi, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan sekali lagi, dalam roh dan kebenaran kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Doralah nama Jana karela nama si Menyembah-Mu Tuhan. Tiaralah nama Jana karela nama Selamanya. Doralah nama Jana karela nama si Doralah nama Jana karela nama Jana karela Doralah nama Jana karela nama Jana karela nama Jana karela nama Doralah nama Jana Tiaralah nama Jana. Terima kasih Bapak. Kalau kami masih punya kesempatan Engkau berikan, sampai hari ini kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, memberi kami waktu untuk menyembah, memuji Engkau. Engkau yang kami rindukan. Biarlah firman-Mu Tuhan mengajar kami untuk hidup makin serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami buka hati kami, penuhi kami dengan firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami sepenuhnya di dalam penguasaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, shalom saudara. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang satu hal,
jangan sampai tabut Allah itu dirampas dari hidupmu. Saudara, tabut Allah itu melambangkan dari satu hal, melambangkan dari kehadiran Tuhan. Jadi saudara, kalau tabut Allah itu dirampas dari hidup kita, itu artinya kita kehilangan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saya akan mengajak saudara untuk kita melihat. Nah saudara, di dalam satu bacaan yang kita akan baca saudara ya, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa tabut ini merupakan satu hal yang sangat inti di dalam hidup kita. Karena itu saudara, kekristenan yang benar nggak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Jadi kalau saudara orang Kristen yang benar, saudara pasti rindu akan hadirat Tuhan. Sebab apa? Sebab tanpa hadirat Tuhan, kehidupan rohani saudara tidak akan dapat bertumbuh, tidak akan dapat berkembang, tidak akan dapat hidup menjadi makin seperti Kristus. Apalagi saudara menghadapi keadaan dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai gembala, saya mau mengajak saudara untuk melihat hal yang penting sebelum kita mengakhiri tahun ini dan masuk tahun yang baru. Saudara, bila hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita, inilah yang sangat berarti dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Alkitab tentang beberapa tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan dan hidup mereka diberkati Tuhan. Karena apa? Karena hadirat Tuhan ada di dalam hidup mereka. Yang pertama, kita lihat saudara, Yakub. Nah, seorang bernama Yakub, saudara. Yakub ini kalau saudara kenal, dia ini adalah seorang yang dikenal dengan penipu. Yakub seorang saudara penipu, tetapi ada satu kelebihan yang Tuhan kasih di dalam hidupnya. Kejadian pasal 25 ayat 27 kita baca di sana, ditulis gini. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Jadi saudara, Ishak itu punya dua anak. Ya. Yang pertama Yakub, yang kedua Esau. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Yang kedua, ya, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Saudara, ayat firman Tuhan ini, apapun yang ditulis di dalam Alkitab, saudara, itu nggak kebetulan. Kalau saudara lihat, ini dibikin compare. Artinya compare, perbandingan antara si A dan si B, antara Esau dan Yakub. Kita lihat, Esau adalah seorang yang pandai berburu. Nah, saudara, berburu itu merupakan satu pengertian bahwa seorang yang berburu ini tidak tenang hidupnya. Kenapa? Suka lari ke sana ke sini. Orang yang berburu, saudara, itu dia mencari sesuatu. Lalu dikatakan suka tinggal di padang. Saudara, padang itu disebut padang belantara, juga padang gurun. Jadi saudara, Esau ini adalah seorang yang suka, artinya suka, saudara, petualang. Saudara, Esau ini menggambarkan daripada orang Kristen yang suka berpetualang. Tetapi Yakub itu orang yang tenang. Tenang, saudara. Ya, kemarin saudara
ulang tahun pernikahan Pak Niko diceritakan tentang apa? Tentang bagaimana kehidupan Pak Niko oleh Ibu Hermin. Salah satu saudara, gembala ini dia orang yang tenang. Nah, orang yang tenang itulah yang baru bisa suka tinggal di kemah. Oke, saudara, saya ajak saudara pelan-pelan kita belajar. Yang pertama, saudara ingat, Yakob orang yang sangat menyukai hadirat Tuhan. Katakan, menyukai. Demen. Menyukai itu kan sama dengan demen. Ya, like. Orang yang suka hadirat Tuhan. Nah, dia tenang tinggal di kemah. Saudara, kalau saudara rindu untuk selalu merasakan hadirat Tuhan, Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan ini yang pertama tenang. Karena apa? Hidup di dalam dunia ini tidak ada ketenangan. Kemanapun saudara pergi, nggak ada ketenangan. Saya kasih contoh. Waktu anak kecil, saudara tanya, ada anak kecil di sana ya. Soma punya anak juga punya pengalaman itu, apa? Ada Abigail, sana ada itu. Saudara tanya, semua anak-anak itu kalau ditanya dia pengen jadi gede, betul? Nah, semua. Pada waktu orang tua, saudara jadi besar, orang tua juga mulai ada khawatirnya, betul nggak saudara? Mulai kalau saudara masih baru mau menikah ada khawatirnya, gimana setelah menikah, kan gitu. Nah, mulai lebih lagi, saudara, makin dewasa lagi, makin khawatir lagi. Udah tua, khawatir lagi, gimana ya, masih tetap sehat nggak? Gimana jangan sakit ya, saya ini gimana, siapa yang ngerawat? Saudara, di dalam dunia ini hidup penuh dengan kekhawatiran. Tapi saya mau katakan kepada saudara, di sini kita diajarkan Yakob itu tenang dan dia suka tinggal di kemah. Nah, kita belajar dulu. Kemah itu apa sih sebetulnya? Nah, saudara, kemah itu adalah waktu atau tempat yang saudara sediakan untuk bersama-sama menikmati keintiman bersama Tuhan. Saya ulangi. Kemah adalah satu tempat atau waktu. Saudara, kalau saudara cerita tempat itu pasti cerita waktu. Waktu yang saudara sediakan untuk bergaul intim dengan Tuhan. Nah, itulah disebut hadirat. Hadirat itu artinya kehadiran Tuhan. Saudara, saya mau katakan gini, berbahagialah kalau sampai hari ini saudara terus memiliki waktu khusus keintiman dengan Tuhan. Jadi waktu kita itu 24 jam, saudara. Kalau saudara pikir nggak cukup. Saudara pengen 25, 30 jam. Tapi Tuhan bilang cukuplah 24. 30 jam kamu nanti nggak kuat. Nah, saudara, 24 cukup. Jadi saudara, orang yang mau masuk tinggal di kemah ini berarti bergaul dengan Tuhan, itu perlu manajemen waktu dalam hidupnya. Dia perlu mengatur waktu. Saudara, hidup kita ini semua juga mesti ada persiapan. Ya apa enggak? Kalau saudara tahu misalnya ke satu tempat itu berapa waktunya, saudara pasti sediakan ada spare waktu, ada ruang waktu supaya saudara jangan terlambat. Nah, saudara, Tuhan itu setelah saya pelajari, Allah yang kita kenal, Yesus namanya, adalah Allah yang sangat disiplin. Kalau saudara janji jam 4, dia jam 4 saudara udah ada. Karena kami biasa berdoanya jam 4. Hari ini maafkan Tuhan, terlambat kami.
Alarmnya nggak tahu nggak bunyi atau nggak kedengeran, saudara, saking enak tidur mungkin. Tapi saya tahu Tuhan itu udah nunggu jam 4. Terus Allah itu bukan hanya disiplin, dia adalah Allah yang sangat-sangat mengampuni. Dia tahu kelemahan saudara. Dia perlu saudara katakan satu hal cuma, Tuhan, ampuni, saya salah Tuhan, saya gak menghargai Engkau. Dia hanya perlu orang bertobat saudara, dia ampuni. Artinya bertobat itu apa saudara? Sesuai dengan tema GBI saudara untuk Natal ini, berbalik dari jalan, jangan jalan yang sama. Artinya berbalik, kalau kita udah tahu salah, jangan jalan itu lagi. Saya teruskan. Jangan pernah ambil cara hidup Esau, saudara. Esau ini mencari kehidupannya dengan berburu. Dia kejar. Saudara, orang berburu, Pak Wisnu lebih ngerti itu karena dia dokter hewan. Berburu itu saudara, orang kadang-kadang kalau udah kena mungkin dipanah atau tombak atau apa, itu dia mesti kejar saudara. Mungkin larinya kecepatan dia biasanya cuma 15 km per jam, ini mesti ikuti sekencang-kencangnya saudara. Bisa juga tersandung, dia harus kejar. Jadi orang yang berburu itu dia aktif, bukan aktif untuk kejar Tuhan, tapi aktif kejar untuk kedagingan. Berburu itu orang kejar daging, saudara. Jadi apa yang saudara kejar di bumi ini? Saudara kejar, firman Tuhan bilang, hidup kita ini cukup kok, asal kamu cukup makan, cukup minum, udahlah, puji Tuhan. Lebihnya itu saudara tahu nggak? Tuhan yang nambah. Dari mana saya tahu? Dari firman Tuhan. Mazmur 127 saudara baca. Percuma kamu bangun pagi-pagi sampai jauh malam, kerjanya jungkir balik. Tuhan bilang, aku berikan kepada orang yang mengasihiku. Orang yang mengasihi itu adalah orang yang suka tenang dan tinggal di kemah. Saudara buktikan. Yakub membuktikan itu. Dia pernah menjadi orang yang aventurir, artinya orang yang mengikuti dunia ini, cara tipu, cara apa. Dia mengalami akan hal itu. Tapi setelah dibalik dari padang Aram, ketika dia dididik oleh Tuhan, dia juga ditipu berkali-kali, sudah ditipu. Akhirnya dia tahu, cari Tuhanlah, itu ada ketenangannya. Saya teruskan saudara. Akibatnya apa saudara? Karena Esau ini suka berburu, jadi dia orangnya petualangan. Dia suka tinggal di padang, dia gak suka tinggal tenang. Kalau cari Tuhan itu, kalau bisa kebaktian itu cepet-cepet dah. Ngapain lama-lama nyembah Tuhan? Kalau bisa cepet-cepet dah pulang. Nah, saudara, apa yang jadi? Saya mau katakan, ditulis di Alkitab bahwa ketika Esau mau minta berkat dari bapaknya, dia datang, namanya siapa? Bapaknya Ishak. Bapaknya bilang, anakku, tadi udah datang adikmu. Mungkin licik saudara bilang. Tapi bagi Tuhan, dia tahu sesuatu yang terjadi. Karena orang ini nanti dikasih berkat. Ini petualangan dikasih berkat, gak akan ke rumah Tuhan. Tapi penipu yang diubahkan akan cari aku. Dia tahu. Karena kita ini semua penjahat, diubah sama Tuhan. Dia tahu hidup kita. Bahkan firman Tuhan bilang, sebelum engkau ucapkan, sebelum kita pikirkan, Tuhan itu udah tahu kok saudara. Nah, oleh sebab itu, pada waktu saudara mau diberkati itu dulu, Ishak menjawab gini,
anakku, berkat apa lagi yang saya mau berikan padamu? Semua berkat itu telah diambil oleh adikmu. Udah diambil sama orang yang tinggal tenang dan hidup, tinggal dalam hadirat Tuhan. Mau apa lagi? Sampai dia bahasa orang ngekui ya, saudara tahu, sampai mengiba-iba. Bapak, masa hanya itu saja? Udahlah saudara, akhirnya yang jelek-jelek dapat. Jadi saudara, kesimpulan saya gini, orang yang suka hidup saudara, mengejar kedagingan, hidup di padang yang selalu saudara dengan kekuatannya, itu akan menerima hasil yang kurang baik daripada yang hidup di dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan. Nah saudara, oleh sebab itu, di dalam semua itu, semua tergantung pilihan kita. Kita mau jadi Esau atau mau seperti Yakob di dalam hadirat Tuhan. Tapi satu ayat yang ditulis di dalam kitab Ibrani, ketika dia bilang Esau ini ingin untuk mendapat kembali hak kesulungannya dengan pertangisan luar biasa, tapi itu udah hilang. Saudara, kemarin saya terkesan dengan apa khotbah Pak Niko. Tuhan itu sedang memberi second chance dalam hidup kita. Kesempatan yang kedua, jangan sia-siakan ini. Yang kedua, oke, kita lanjutkan, klik. Yang kedua, Daud. Daud adalah orang yang sangat mencintai hadirat Tuhan. Saudara ingat, kalau saya berkatakan Yakob, maka kita ingat Yakob orang yang apa? Menyukai. Saudara, ini ingat kata itu, makanya di bold merah. Yakob orang yang suka hadirat Tuhan. Dia sangat menyukai hadirat Tuhan. Oke, sekarang kita Daud. Daud sangat mencintai hadirat Tuhan. Makanya Daud dia katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oke, sampai situ. Karena ayatnya sampai situ, nanti baru saudara nyambung. Jadi lebih baik satu hari, dia bilang, di pelataran Tuhan. Pelataran itu apa saudara? Halaman saudara. Halaman bait Allah, halaman gereja, halaman apa? Dia tahu bahwa di sana ada hadirat Tuhan. Ya, kalau saya buat begini lebih baik. Lebih baik dia bilang satu hari saya pokoknya dekat-dekat dengan hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 1000 hari itu 3 tahun saudara. Daripada 1000 hari di tempat lain. Tempat lain itu mana? Tempat lain itu bisa mall, bisa rumah mertua, bisa rumah pacar, bisa mana saja tempat lain kan. Nah saudara, pertanyaannya gini, bagi Daud beribadah itu bukan sekedar ibadah, bukan hanya sekedar ke gereja. Bagi Daud beribadah itu jauh lebih berarti daripada perkara yang lain. Bagi Daud jauhlah untuk meninggalkan ibadah, meninggalkan hadirat Tuhan demi kesenangan pribadinya. Dia raja saudara, dia bisa apa aja sebetulnya. Kenapa saudara? Pertanyaannya, karena Daud sangat mencintai Tuhan. Karena Daud sangat mencintai Tuhan. Bagi Daud, Tuhan bukan hanya sekedar Tuhan, tapi bagi Daud Tuhan itu kekasihnya. Bagi Daud itu bukan hanya kekasih, tetapi segala-galanya dalam hidupnya. Sampai dia boleh berkata gini, aku ini gak bisa hidup tanpa engkau.
Tuhan adalah pujaan hatinya. Bagi Daud, hadirat Tuhan atau di mana Tuhan hadir adalah tempat yang dia cari, yang paling menyenangkan bagi dia di seluruh dunia ini. Kalau saudara baca kitab Mazmur, sudah ketemu itu. Bagi Daud, saudara, kepuasan itu hanya ada dalam hadirat Tuhan, nggak ada di tempat lain. Bagaimana dengan kita? Waktu saya mempersiapkan ini, saya bilang, Tuhan, saya jauh daripada ini. Saya minta ampun Tuhan, banyak masih keinginan di hati saya. Banyak keinginan di hati saya. Banyak hal ingin menyukakan hati saya ingin begini, saya ingin begini. Tapi bagi Daud, saudara, semua dia tujukan satu. Hadirat Tuhan itu lebih penting. Bagaimana dengan kita? Saudara, apa nggak boleh ke tempat-tempat lain? Boleh. Tapi bagi Daud, ibadah itu utama. Cari Tuhan itu lebih utama daripada tempat lain. Ya. Saya teruskan. Orang yang ketiga, Samuel. Samuel adalah orang yang sangat merindukan hadir Tuhan. Saya cerita dulu riwayat Samuel ini, saudara. Samuel ini sebetulnya anak daripada seorang madu. Tahu madu? Orang yang dilecehkan suami. Dilecehkan sama pasangannya. Karena suaminya itu, saudara, punya 2 istri. Yang pertama Penina, yang kedua Hana. Jadi setiap kali dia beribadah, saudara, setiap kali beribadah dia dilecehkan terus, dibully sama suami pertama daripada suaminya. Ngapain lu ke gereja? Ngapain lu ke gereja? Nutup-nutup mata, berdoa. Mana Tuhan berkati kamu? Nyatanya kamu di dalam kekurangan. Anak aja gak punya, mandul. Saudara, kadang-kadang hidup kita ini menjadi orang percaya ini, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kadang-kadang kita dilecehkan seperti Hana ini. Mana buktinya? Ayo. Mungkin ada perasaan kita dibully demikian. Mana Kevin? Ayo kamu setia sama Tuhan. Bagaimana hidupmu? Bagaimana Immanuel hidupmu? Bagaimana Pak Setiawan hidupmu? Engkau setia. Kita dibully. Tapi Hana adalah orang yang tahu. Dia tahu untuk mencari hadirat Tuhan. Sampai Imam Eli, hamba Tuhan ketika itu, saudara, sedikit marah dengan dia. Kenapa? Karena dia bukan berdoa lagi. Dia menyembah berbahasa roh karena hatinya itu hancur. Dibully karena dia tahu pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Akhirnya saudara tahu apa yang jadi? Tuhan menjawab doanya. Dan Tuhan memberikan seorang anak namanya Samuel ini. Jadi Samuel ini adalah anak hasil doa. Adakah saudara punya anak mengalami hal ini, hasil doa? Mungkin engkau seorang anak yang hasil doa seperti Samuel ini. Saudara, saya percaya dari sejak kecil orang tuanya kasih tahu dia udah. Karena pada waktu disapih, saudara, disapih itu, kalau saya mengerti disapih itu, saudara, itu umurnya udah belasan, saudara, ditaruh. Masih sangat kecil ditulisnya di Alkitab.
Apa yang jadi, saudara? Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 3 itu. Ya, tunggu. Samuel 1 pasal 3 ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Tapi Samuel yang kecil itu telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Di mana dia tidur? Di dekat tabut Allah. Dia tidurnya dekat tabut Allah. Kenapa? Karena dia tahu orang tuanya mengajar dia, kamu itu anak yang diminta. Tuhan yang kasih kamu itu. Sebetulnya mama ini mandul, gak bisa dapat anak. Tapi Tuhan menjawab doa mama, sehingga kamu dapat memberi kamu. Kamu itu harus ngerti bahwa kamu itu anak perjanjian. Itu sebabnya Samuel dari sejak kecil pasti saudara dia minta sama Imam Eli ketika itu umurnya 50-an. Imam Eli, Bapak, dia bilang, aku tidurnya dekat-dekat tabut Allah aja. Tabut Allah itu letaknya di mana? Di ruang maha suci. Dia tinggal di sana, saudara. Dia tidur biasa di sana. Dikatakan, saudara, Samuel masih kecil, tapi ada satu hal yang sangat ia rindukan. Apa? Itulah hadirat Tuhan. Keluarga yang mengasihi Tuhan pasti membawa anaknya itu untuk dekat dengan hadirat Tuhan. Orang tua, bawalah anakmu lebih dekat lagi ke hadirat Tuhan. Walau Samuel masih kecil, saudara, hatinya itu udah timbul suatu kerinduan akan hadirat Tuhan. Karena dia gak pernah lupa apa yang diceritakan. Saudara, anak kecil coba saudara cerita, dia gak pernah lupa apa yang saudara ceritakan itu dari orang tuanya merekam. Setelah dewasa aja kita sering lupa. Kita buka, terus klik. Kita lihat, saudara, di Samuel pasal 4 itu ada satu kejadian, saudara. Samuel ini dapat sesuatu dari Tuhan. Dia udah kasih tahu Imam Eli, gini akan terjadi dalam keluargamu. Tuhan memberi kesempatan yang kedua di dalam kehidupan Imam Eli ini. Tetapi Imam Eli nggak mau, saudara, nggak mau bertobat. Sehingga apa yang jadi, saudara? Pada waktu perang Israel dengan Filistin, bangsa Israel itu karena hidup di dalam dosa, mengabaikan hadirat Tuhan, mengabaikan tabut Tuhan, saudara. Mereka pergi berperang, saudara baca, nggak disuruh Tuhan, tapi mereka perang. Pada ketika itu Imam Eli juga, saudara, hidupnya tidak sebagai imam lagi, nggak ada hadirat Tuhan. Tuhan itu dikatakan nggak banyak bicara, udah nggak bicara. Saudara, saya lagi merasakan gini, kalau saya jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan, kalau Tuhan tuh nggak ngomong lagi sama saya, buat apa ya? Udah nggak jadi arti lagi hidup kita kalau jadi orang Kristen, Tuhan itu nggak bicara sama kita. Nggak ada gunanya, saudara. Buat apa jadi imam, tapi Tuhan nggak bicara lagi. Ini ayat saudara membuktikan. 1 Samuel pasal 4 ayat 16. Ketika perang itu terjadi, saudara tahu apa yang jadi? Lalu seorang lari, saudara, dari medan perang dan berkata kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri. Catat ini,
baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kenapa baru hari ini kabur dari medan perang? Karena nggak ada hadirat Tuhan menyertai. Sudah tangkap ini. Saya berdoa biar Roh Kudus meremakan di dalam saudara. Ketika hadirat Tuhan itu nggak ada lagi, saudara akan berkata, baru hari ini gue babak belur. Lari dari medan pertempuran. Kata Eli, dia nggak tanya saudara, gimana keadaan orang lain. Dia tanya, bagaimana keadaan anakku. Saudara tahu, kadang-kadang hadirat Tuhan itu bisa dikalahkan dengan anak. Imam Eli ini lebih menyayangi anaknya. Saudara, Tuhan bunuh anaknya. Hofni dan Pinehas saudara mati kalau saudara baca. Kenapa? Hofni dan Pinehas ini dipercayakan Tuhan. Dia anak perjanjian, anak imam. Tapi perbuatannya nggak menghargai hadirat Tuhan. Hai anak-anak, orang tua dengar. Kalau engkau tidak menghargai hadirat Tuhan, ini pertempuranmu akan dikalahkan. Saudara, apa yang harus kita lakukan dalam semua itu? Dikatakan saudara, terus klik lagi. 1 Samuel 4 ayat 17 katanya. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri. Jadi kalau hadirat Tuhan itu udah gak ada lagi saudara, dari hadapan saudara, ya, maka saudara hanya melarikan diri. Melarikan diri itu bukan berarti saudara gak jadi orang Israel lagi, gak jadi orang Kristen lagi, enggak. Hanya melarikan diri dari kenyataan hidup, dari hadirat Tuhan. Saudara lari, kelihatannya saudara sibuk. Nah sibuk di dalam semua itu Tuhan pakai untuk kesibukan itu supaya saudara gak ada lagi waktu untuk hadirat Tuhan. Lari dari, ini jelas ditulis, dari hadapan Filistin. Setelah saya baca, Filistin itu apa sih? Saudara, Filistin adalah kesenangan daging. Filistin itu adalah kesenangan daging. Apa yang kita suka melebihi daripada hadirat Tuhan. Jadi mereka lari, kekalahan besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula dia bilang, kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas. Yang lebih parah saudara tahu apa? Apa? Yang lebih parah? Tabut Allah sudah dirampas. Artinya apa? Hadirat Tuhan itu. Tadi saya ngomong-ngomong sama Andi karena ditulisnya hilang. Saya bilang jangan. Hilang itu artinya kita lupa taruh di mana, betul nggak? Kalau dirampas itu Immanuel, Hartono, Pak Wisnu tahu bahwa itu dirampas itu artinya direbut dari kita. Saudara, jangan sampai hadirat Tuhan direbut oleh Filistin. Keinginan daging, sukaan dunia itu. Saudara tahu apa yang jadi? Akhirnya saudara membawa penderitaan. Penderitaan apa? Kalau kita baca terus saudara ya, nanti lanjutkan. Dibaca terus nantinya ayat ini. Ada istri daripada mantu daripada Imam Eli ini sedang hamil gede, melahirkan. Dan dia bilang jangan kasih nama apa-apa. Kasih nama Ikabod. Artinya apa? Telah hilang kemuliaan Tuhan. Saya nggak meneruskan ini. Saya mau katakan kepadamu, hati-hati. Kalau hadirat Tuhan, jemaat Tuhan, sebagai gembala, kita sama. Saya mengasihi engkau, memberitahukan engkau.
Jangan sampai hadirat Tuhan itu hilang. Jangan sampai hadirat itu dirampas. Nggak ingat semua khotbah ini, ingatlah satu kata, ikabod. Jangan sampai ikabod dalam hidup kita. Itu doa saya untuk saudara dan saya. Kalau kita menyadari kita mulai ikabod, hanya satu caranya. Kembali kita bertobat, Tuhan ampuni. Ampuni. Baik di tempat ini, di rumah-rumah saudara mendengarkan. Adakah engkau mulai merasa kehilangan hadirat Tuhan dari hidupmu? Adakah engkau merasa bahwa hidupmu udah lebih banyak dunia daripada sorga? Saya tertarik mengatakan seperti yang Pak Niko katakan. Sebetulnya tujuan kita cuma satu, saudara. Kejar sorga. Kejar sorga. Ya mungkin saudara bilang, iya karena kamu udah tua, gak bisa apa-apa lagi. Saudara, waktu hidup kita gak tahu. Tapi kami suami istri, kemarin waktu doa sama-sama yang ikut doa pengerja, satu tekad kami, Tuhan kami mau kejar sorga. Udahlah Tuhan. Di dunia orang menilai saudara dengan apa yang saudara punya. Tapi orang gak bisa menilai sorga yang di dalam saudara. Kejar sorga. Hari ini sebelum kita menerima roti dan anggur, sambil kita mempersiapkan diri, renungkan, introspeksi diri. Apakah kita ini masih hidup, punya waktu tinggal di kemah mencari hadirat Tuhan? Atau memang udah gak ada lagi dalam hidup kita? Ambil waktu sejenak. Kalau kita merasa bahwa hidup kita lebih banyak dunianya, kita lebih memberi makan, lebih memupuk kehidupan jasmani kita daripada kerohanian kita. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku minta ampun. Lebih banyak kesenangan dunia ini menguasai hidupku daripada kesenangan dalam hadirat-Mu. Tinggal satu kata saya mau katakan, minta ampun nama Tuhan. Oh, rala nama syanda karala nama syikir rala nama karala nama. Kalau saudara telah mempersiapkan roti dan anggur, mari kita berdiri di tempat kita. Oh, rala nama syanda karala. Oh, rala. Iya. Sebelum kita mengambil roti dan anggur ini, saya mau mengajak saudara mengatakan sesuatu. Katakan, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi kita katakan, betapa besar
Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Kalau saudara telah mempersiapkan roti dan anggur, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Angkat kedua tangan kita. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah.
musik mainkan dengan perlahan. Buka hatimu sembah Dia. Ambil waktu tenang sejenak. Ambil waktu tenang sejenak. Apakah engkau mencintai hadirat Tuhan? Seperti Yakub mencintai. Hadirat Tuhan. Dia lebih baik tinggal tenang menghadapi semua persoalan. Dia lebih baik tinggal di dalam kemah. Ataukah engkau mengambil sikap seperti Esau yang suka berburu, yang suka gelisah, mengejar kiri dan kanan untuk memenuhi kedagingan? Ataukah engkau seorang yang mencintai hadirat Tuhan seperti Daud? Dia lebih baik di dalam hadirat Tuhan, lebih baik mencari Tuhan, lebih baik beribadah daripada segala sesuatu yang lain. Ataukah engkau seperti seorang Samuel yang rindu untuk tinggal dekat dengan tabut Allah? Bukan seperti Eli. Walaupun dia diberi satu jabatan, diberi satu status, mungkin engkau anak Tuhan, tapi kehilangan daripada hadirat Tuhan. Tuhan memulihkan karena Dia begitu cinta akan engkau. Ketika engkau berkata, engkau bertobat, Tuhan, aku mau kembali. Tuhan bilang, aku mengembalikan engkau. Ayo kita bersama-sama. Ayo kita mulai. Palem Galaksi. Kita mulai. Tidak ada lain yang kita cari. Cari hadirat Tuhan. Setiap ibadah kita biar hadirat Tuhan itu. Angkat kedua tanganmu sembah. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menjadi kesenangan hati kami. Biarlah hadirat-Mu itu menjadi Tuhan yang kami cintai, yang kami rindukan Tuhan hari-hari ini. Pulihkan kami hari ini. Pulihkan gereja-Mu Tuhan hari ini. Kami terlalu jauh lari daripada-Mu Tuhan. Ampuni, ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan, kami perlu hadirat-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami kehilangan hadirat-Mu.
Adakah saudara pagi hari ini di tempat ini yang rindu kembali ke hadirat Tuhan? Yang betul-betul rindu bergaul dengan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah, jika engkau rindu hadirat Tuhan. Oh, Roh Kudus itu memenuhi engkau kembali. Oh, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Bapa, ini ungkapan hati kami yang terdalam. Kami perlu hadirat-Mu. Tujuan hidup kami hanya menyenangkan hati-Mu. Engkau mengampuni kami Tuhan. Engkau mengembalikan kami di dalam sesuai dengan rencana-Mu menciptakan kami. Untuk hidup kami ini menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu. Hari ini Tuhan kami tahu Engkau memperbarui kami. Semangat yang baru, pengurapan yang baru turun atas hidup kami. Berkat yang baru turun Tuhan. Kesehatan yang baru. Bahkan segala sesuatu menjadi baru Tuhan. Karena Engkau ada dalam hidup kami. Maka semua berkat-berkat yang terhalang, semua berkat-berkat yang tertahan, saat ini dicurahkan berlimpah di dalam hidup setiap anak-anak. Dan semua sakit penyakit enyah dari setiap hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Oh ralana masyanda. Saudara, sambil saudara mempersiapkan persembahan dan perpuluhan saudara yang saudara mau kembalikan kepada Tuhan, angkat di tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat engkau.
Baik saudara memberikan secara langsung maupun pakai transfer atau QR, saudara tinggal angkat tanganmu. Apa yang Tuhan taruh di hatimu, Bapa, kami kembalikan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam bulan yang lalu. Kami tahu bulan ini Tuhan, Desember ini, Engkau terus memperhatikan kami. Bahkan Engkau memberkati kami lebih lagi. Engkau mengajar kami hari ini untuk hidup dalam hadirat-Mu. Kami tahu berkat-berkat yang Tuhan terhalang itu telah Tuhan pulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat itu. Dan ini Tuhan, kami kembalikan apa yang menjadi bagian kami. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Mari kita berdiri. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati engkau, melindungi engkau, keluar masukmu, dimanapun engkau berada. Berkat Tuhan menyertai engkau, sehingga engkau berhasil dan beruntung. Engkau sehat dan engkau kuat, dan engkau memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan, dan kita akan hidup bersama Dia sampai selama-lamanya. Setiap yang diberkati katakan amin. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.